Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi di hari Sabtu ini ya, di awal libur long weekend ini ya, di mana baru di awal long weekend kita akan disuguhkan di awal-awal pertandingan sepak bola, yaitu games Manchester United melawan Southampton ya, di kandang Southampton. Deg-degan pastinya, berharap menang pastinya, kalah jangan sampai. Ya, jadi ini prolog aja sih. Gua dulu dari zaman ya SMP gitu kan, gue dari SD gitu, SMP, SMA, mungkin sampai sekarang gitu ya. Kadang-kadang ya nggak tahu sih, kayak berbau klinik atau mistis gitu. Gue sendiri suka gini. Pokoknya sebelum Manchester United main, satu hari sebelumnya gitu, 24 jam, jangan yang aneh-aneh, jangan berbuat dosa. Padahal sih nggak ada hubungannya juga, cuman kayak ya kayak gitulah, saking cintanya gitu. Sampai dulu waktu kecil SMP, SMA itu jangan jangan ngebohong, jangan maki-maki orang, jangan marah-marah, harus baik sama orang sebelum MU main. Jangan yang aneh-aneh gitu, ya udahlah. Tapi ya sekarang kan semua ya tergantung pemain sama tergantung yang maha kuasa. Jadi gue pengen, sebelum menunggu nih ya pertandingan hari ini nanti, gue mau ada dua bahasan aja sih sebenarnya. Jadi 2 episode lalu kan gue bahas mengenai perkataan Cristiano Ronaldo ya, yang cukup ramai juga sehingga masih muncul perdebatan, masih muncul lagi kubu Ten Hag, kubu Ronaldo. Nah, jadi si orangnya sendiri nih, Rio Ferdinand nih, yang ya mungkin nih apa ya, tim komunikasi kali ya juga ya, tim public relation, tim medianya Manchester United juga akhirnya ya mengajak Rio Ferdinand. Cuman Rio Ferdinand kan kayaknya lebih diiniin lah ke Manchester United ya, karena dia juga legenda gitu. Jadi diundang lah, sepertinya sih acaranya Rio Ferdinand juga di videonya Manchester United yang di website juga ada gitu kayaknya. Nah, jadi si Rio Ferdinand ini ya bertemu dengan Diogo Dalot, bertemu dengan si siapa, Erik ten Hag, bertemu juga sambil ngobrol-ngobrol lah, khususnya bertiga itu, yang dimana kalau secara garis besar si Diogo Dalot bilang bahwa ya ini proses, kita seneng bahwa ada tim yang baru, bahwa ada manajemen yang baru, seperti itu. Nah, terus yang menjadi khususnya gitu ya, yaitu ya si Ruud van Nistelrooy. Jadi waktu pada saat ya singkat sebenarnya, cuman paling 2-3 menit lah ya, mungkin ada beberapa yang di edit gitulah ya. Nah, jadi si Rio Ferdinand ini di sini sambil gue buka ya, bertanya gitu kepada Ruud van Nistelrooy, yang ya mungkin kan kemarin kan ada hubungannya ya, Cristiano Ronaldo bilang ya Erik ten Hag cobalah dengerin dong si Ruud kan udah pernah di klub gitu loh, dengerin lah. Setelah itu juga dengerin legenda lah, Rio Ferdinand lah, Roy Keane, Scholes kan, yang itu ya, makanya yang gue bahas. Nah, jadi si si Rio Ferdinand ini nanya gini, gue denger nih Ruud katanya, di luaran sana katanya, lo ini adalah next coach, pelatih selanjutnya nih katanya di Manchester United. Nah, terus si Ruud van Nistelrooy ngomong, enggak, gue nggak ada pernah kepikiran itu katanya. Dimana gue ini pengen menjadi bagian dari rebuild ini. Nah, oke, mereka bilangnya rebuild, kalau gue kan bilangnya building new. Ya, gue pengen menjadi ya bagian dalam ketika Manchester United lagi membangun kembali gitu loh. Dengan adanya manajemen yang baru, dengan adanya struktur yang baru ya, terus kita menerapkan juga sistem yang baru, gue mau menjadi bagian dari itu. Dan gue merasa terpanggil gitu loh, dan ya merasa ya kewajiban gue juga sebagai mantan pemain gitu kan. Terus ditanya
sama Rio Ferdinand. Lo terpanggil, emang yang manggil lo, yang nelfon lo siapa yang manggil lo gitu ya. Si Ruud van Nistelrooy dengan lantang tegas mengatakan Erik yang memanggil gua, yang nelfon gua. Nah, jadi lo bisa logis sistematis ya. Itu langsung dalam satu interview tuh dua istilahnya dua berita aneh-aneh yang suka beredar di kalangan fans dan di blow up terus sama orang-orang yang ngaku fans, channel-channel gitu, yang mengatakan Ruud van Nistelrooy lo disiapkan tuh penggantian Ten Hag. Terus sama yang kemarin ya, Ruud van Nistelrooy itu jadi pembisiknya Ten Hag. Faktanya apa? Erik Ten Hag tuh yang manggil dia. Erik Ten Hag tuh yang minta dia. Erik Ten Hag tuh yang minta ke manajemen. Bukan manajemen yang secara sembunyi terus berkata lain dengan Ruud van Nistelrooy. Oh ya lu jadi asistennya manajernya Ten Hag ya, nanti lu gua angkat. Enggak tuh ternyata. Ayo. Berarti kalau misalnya Erik Ten Hag yang ajak, ya secara logis sistematisnya Erik Ten Hag sebenarnya menjadikan dia juga asisten sebagai ya pemberi suara gitu loh. Sebagai pemberi suara, tapi juga dia punya hak untuk tidak mengikutin. Logis sistematisnya gitu kan. Ya. Dan dia sendiri, Ruud van Nistelrooy juga bilang ya, gue nggak ada pikiran untuk itu. Gue memang ingin menjadi bagian dalam Manchester United merebuild. Yang dimana ada Erik Ten Hag yang mempercayakan gue. Gitu. Erik Ten Hag loh, bukan Ineos loh. Dia kan ngomongin Ineos loh, bukan Omar Berrada, bukan Sir Jim Ratcliffe, bukan Dan Ashworth yang telepon dia. Bukan Jason Wilcox, Erik Ten Hag sendiri. Ya, jadi itu menurut gua telah mengclearkan ya. Jadi kalau ada channel-channel yang masih bikin video-video Ruud van Nistelrooy dipersiapkan menjadi lalu kasih aja nih video, lu kasih bilang aja nonton deh United Identity gitu. Karena gue selalu memberikan informasi-informasi untuk mengcounter segala macam isu-isu yang merusak tim kesayangan kita lah gitu loh. Ini juga diperkuat juga dengan artikelnya si Laura Whitwell di New York Times ya, bahwa memang semua ini adalah keputusan-keputusan pembelian pemain, asisten pelatihan, itu semua adalah part dari keinginannya Erik Ten Hag. Dan si Dan Ashworth sama Omar Berrada kan pernah ngomong ya, kemarin yang pernah gue bahas, bahwa mereka tetap percaya. Dan Ashworth sendiri juga bilang bahwa selama 8 minggu ini dia bekerja sama dengan Ten Hag itu sungguh luar biasa. Dia menyukai skuadnya. Terus kemudian bahwa masalah Erik Ten Hag juga tidak ada isu. Dan hal-hal lain manajemen seperti ya kayak Sam Allardyce segala macam itu dipakai, di hire gitu. Anders Johnson itu coba untuk menopang yang namanya kinerjanya Erik Ten Hag. Dan mereka membantu dalam arti ya misalnya kayak kemarin kansasinya Ugarte itu Jean-Claude Blanc turun tangan gitu karena Ugarte kan memang Ten Hag yang mau gitu. Terus waktu si Joshua Zirkzee itu juga dengan Dan Ashworth dan Omar Berrada juga pada saat Leny Yoro, ya itu mereka benar-benar turun ke bawah, turun ke lapangan untuk membantu yang namanya Erik Ten Hag. Cuman memang kekalahan sama 3 pertandingan liga yang Fulham yang permainannya nggak bagus, Brighton juga kita kekalahan, sama kekalahan yang telak dari Liverpool ini juga menjadi, ini menurut Laura Whitwell ya, ini juga menjadi catatan. Dan mereka juga cepat langsung mengevaluasi. Jadi pengen di istilahnya diinvestigasi lah ya, dievaluasi lah ya kalau gampangnya ya. Kalau diinvestigasi udah kayak kejahatan aja. Diselidikin gitu, dicoba diolah, coba ditelaah. Nih permasalahannya selama ini apa sih gitu loh ya, pemainnya kah atau instruksinya? Nah ini yang gue coba buka nih istilahnya nih. Kan main gue udah bilang kadang-kadang mungkin bisa jadi pemain Manchester United
confused gitu loh, bingung dengan sistem yang dilakukan oleh Erik ten Hag gitu. Mungkin Erik ten Hag presentasi di atasan, oke atasan ngerti, paham, oke bener bagus nih cara main lo. Begitu ke bawah, ya mungkin terkendala bahasa, terkendala cara penyampaian, ya kan nggak semua pemain juga gitu punya ilmu menangkap omongan orang gitu ya. Ada pemain yang kayak Casemiro lah, karena dia udah terbiasa dengan freedom football, mungkin dia nggak terbiasa untuk menangkap yang namanya strategi berkonsep gitu loh ya. Itu yang gue bilang, ini juga jadi apa ya namanya, ya kerjasama tim, kerjasama manajemen. Dalam satu sepak bola tuh begitu, dalam satu organisasi tuh begitu. Bukan berarti lo mencari kambing hitam terus pecat yang ini, enggak gitu loh. Justru ini lihat malah ditelaah gitu loh, dilihat problemnya apa gitu loh. Pemain kah? Apa memang pemain secara kualitas nggak bisa nerima gitu, mungkin otaknya nggak nyampe, ya mungkin McTominay ya dijual makanya gitu kan, atau instruksinya sendiri yang udah dikasih, entah cara penyampaian instruksinya, entah bentuk instruksinya mereka nggak ngerti, mungkin mereka karena selama ini di sekolah sepak bola nggak mengalami itu. Nah itu yang selalu dievaluasi. Jadi begitu organisasi, jadi nggak sekedar cuman ya lu main FM kan juga gitu, ada meeting segala macem, attend meeting gitu kan, ya sama gitu loh. Cuman bedanya ini nggak bisa di restart aja, nggak bisa di restart ulang, nggak lo save terus habis itu lo tinggal lo quick dulu ntar baru lo masuk lagi, nggak begitu. Ini the real lah sepak bolanya, oke? Jadi itu aja, kita tunggu lagi nanti, semoga nanti gue bisa reaksi pandangan mata. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.